Kalau kita ngomong Bu Nani usia sudah segitu pasti kaget dong. Iya, Tapi pastilah. dengan kesimpang siuran informasi yang didapat, akhirnya saya jadi bingung, Mbak. Mohon maaf, jadi bingung. Iya. Jadi yang tersangka Eh, saya dan Pak Dahlan, atau Pak Dahlan Dahlan saja, atau jangan-jangan tidak ada. Nah ini masih menjadi pertanyaan. Jadi kembali lagi kami menghormati. Assalamualaikum, selamat siang sahabat Memorandum TV. Jumpa lagi dengan podcast Memorandum TV. Kali ini tamu spesial kita adalah Billy Handiwianto dari Handiwianto Law Office. Selamat siang. Selamat siang, Mas. Panggilannya Cak atau Om? Mau dipanggil apapun boleh, terserah. Masih muda ini. Panggil Mas Billy aja lebih Mas enak, Billy ya. supaya lebih akrab gitu ya, Mas. Akrab ya. Mas Billy. Ini kan sebagai kuasa hukum Bu Nani Wijaya ya. Siap. Pemilik dari Nyata, tabloid Ya, Nyata. tabloid Nyata. Dari PT Dharma Nyata Pers. Siap. DNP lah kita singkat Ya, itu. kita singkat DNP. Kemarin ini kita agak terkejut. Bu Nani ditetapkan sebagai tersangka. Mas Billy ini sebagai kuasa hukum bisa diceritakan konstruksi hukumnya seperti apa mungkin? Oke. Atau kronologisnya dulu PT Nyata itu sebenarnya milik siapa? Oke, jadi mungkin gini, Mas. Kami kan tentunya berkas-berkas itu kita dapatkan dari klien yang bersangkutan, dari Bu Nani ya lebih tepatnya. Betul. Dari analisis data yang kami punya, kita evaluasi semua, kita sortir, maka timbul suatu kronologis yang dimana dari pihak klien kami juga sudah menandatangani. Ya. Mungkin kalau secara historis dulu ya, kita cerita bahwa PT Dharma Nyata ini awal mula berdirinya tahun 1991, Pak. 91 ya, Ya, cukup lama ini. Cukup lama. Sekarang masih eksis ya? Masih eksis. Luar Ya. biasa ini. Dari tahun 91 ini pemegang sahamnya pertamanya 3, Pak. Ada 3 orang. Pak Dahlan Iskan, Oke. yang 2 ini seniman dari Solo, setahu saya. Ya. Net Sakdani dan Anjar Ani. Oke. Nah, tahun 91 berdiri 3. Tahun 98, Pak Anjar Ani dan Pak Net Sakdani ini dua-duanya menjual saham ke Bu Nani. Seluruh sahamnya dijual ke Bu Nani. Totalnya 2 orang ini kalau dijumlahkan 72 lembar saham. Saya lupa berapa tapi dijumlahkan 72 lembar saham. Oke. Dijual ke Bu Nani. Harganya 648 juta pada masa itu. 648 juta. 48 juta. Oke. Dibelilah sama Bu Nani. Ya. Nah, pertanyaannya Bu Nani belinya bagaimana caranya? Uangnya siapa? Nah, pada saat itu Bu Nani seingat saya itu meminjam uang kepada PT Nyata Oke. untuk membayar sahamnya ke Pak Net Sakdani. Nah, pertanyaannya Nyata uangnya mana? Pinjam dulu sama Jawa Pos. Oke. Ya, pinjam sama Jawa Pos. Jadi tanda terimanya dari Net Sakdani dan Anjar Ani itu tentunya dari Jawa Pos karena pinjam. Nah, ini kan utang piutang. Nah, 648 setelah selesai transaksi ada akta jual belinya namanya tercatat semua. Barulah ketika Bu Nani di situ potong-potongan sama Nyata. Oke, Nyata menerbitkan 6 cek yang jumlahnya klop 648 juta. Sesuai sudah berarti ya? Sesuai sudah. Nah, bahkan kalau mungkin ini kita sambil diskusi aja ya. Ya, betul. Laporan keuangannya pun lengkap. Dari tahun 98 kan ceknya dibuat mundur 6 bulan. Ya. Berarti dari ini mulai dari apa nih dicairkan ceknya? Ada bukti pencairan ceknya. Tanggal 12 bulan 11 Oh, per bulan. per Jadi bulan, ya? ceknya diberikan cek langsung, cek mundur lah istilahnya kita. Kasihkan cek selama 6 bulan 148 juta, 100 totalnya 648 juta. Jadi klop. Jadi kalau misalnya dibilang, lah itu kan tanda terima Jawa Pos. Loh ya memang karena utang piutang dan ini sudah dibayar lunas. Nah, selesai. Secara tercatat tentunya namanya Bu Nani dong gitu loh. Betul, karena Ya, sudah beli dong. Karena sudah beli, Ya. itu hutang gitu loh. Oke, setelah itu saya lanjut mungkin 2099 2021 ya flat aja, Mas. Setelah itu di 2008 Bu Nani ini kan bisa dikatakan Pak Dahlan adalah pimpinannya. Ya, Pak Dahlan adalah orang besar lah, sampai detik ini juga orang besar. Pak Dahlan menginstruksikan kepada Bu Nani. Ini bukan kata saya ya, Mas ya. Ya. Ini katanya Pak Dahlan dan juga katanya Bu Nani. Bahkan Pak Dahlan juga membuat surat pernyataan yang mendukung statement saya ini. Bahwa Pak Dahlan tuh nyamperin Bu Nani. Nani, kamu ini tanda tangan akta ini ya di 2008. Ini menyatakan bahwa seluruh saham setorannya punyanya Nani di PT Nyata ini itu punyanya Jawa Pos. Lalu tanya, loh ini untuk apa? Nah, ini
untuk keperluan IPO, Go public itu go misalnya. public, Oh, karena Jawa Pos perlu market cap-nya besar. Ya. Supaya kelihatan nanti kalau misalnya sudah berhasil akan dijual beli saham sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, itu katanya beliau. Nah akan tetapi proses IPO ini kan ya seperti kita tahu sampai sekarang akhirnya juga meleset itu, tidak terjadi ya. Maka oleh karena itu seingat saya kalau nggak salah 2009 itu dibuatlah udah dibatalkan aja akta ini karena proses tersebut tidak terjadi. Ada akta pembatalan. Ada akta pembatalannya. Ya, itu kan dari klien kami memberikan seperti itu. Dan versi ceritanya seperti itu, ada akta pembatalannya. Nah, setelah itu 2008 2009 selesai kan? Ya sudah 2010, 11, 12 itu jalan seperti biasa, Pak. Udah jalan seperti biasa ada bagi dividen, ada bagi tantim dan lain-lain, saya rasa itu normal. Di 2017 ada pembagian dividen senilai kalau saya tidak salah ya Pak ya itu 89 miliar rupiah. Oke. Nah, di situ selesai 2017, 18, 19. Nah, di 2024 ini mendapat somasi Pak dari kuasa hukum PT Jawa Pos. Tiba-tiba ini kayaknya ya. Tiba-tiba dapat somasi. Somasi. Jadi kalau kita lihat timelinenya 2017, 2018 tuh seingat saya itu pernah ada Jawa Pos memberikan surat peringatan. Intinya tolong kembalikan dividen atau saham kamu dinyata kepada kita. Intinya seperti itu 2018 kalau saya tidak salah ya. Nah setelah itu tidak ada tindak lanjut. Padahal itu miliknya Bu Nani. Padahal Bu Nani pemilik yang sah. Menurut data-data yang kita analisis semua dan semua orang juga mengetahui bahwa oh ini memang punyanya Bu Nani. Jadi 2018 tiba-tiba sunyi nih. 19, 20, 21, 22, 23, 24 tiba-tiba ada somasi dum. Tolong kembalikan 264 lembar sahamnya Bu Nani kepada Jawa Pos. Bu Nani bingung dong. Duh, sudah dibeli kok dikembalikan gitu ya. Saya disuruh kembalikan 264 itu maksudnya bagaimana? Jadi Bu Nani itu pembelian sahamnya di PT Nyata itu 2 kali Mas. 98 kan 72. Ya. Tahun 2018 ini ada peningkatan modal, ada RUPS-nya. Ayo kita naikkan modal. Bu Nani setor. Bukti setornya ada nggak? Lo ada punya slip setorannya. Atas nama Nani Wijaya setoran modal. Itu kalau nggak salah hampir 200 jutaan lah. Jadi Bu Nani 2018-an itu sahamnya jadi 264 lembar saham. Pak Dalannya yang 88 malahan. Jadi lebih Bu besar Nani Bu Nani ya. Mayoritas, bisa dikatakan seperti itu. Nah sekarang Bu Nani punya bukti setor kok sekarang, mohon maaf ya, diminta semua 264. Lah alasannya apa di dalam somasi itu? alasannya itu adalah milik PT Jawa Pos berdasarkan kalau saya tidak salah berdasarkan ya akta yang 2008 tersebut. Nah, kembali ke akta pembatalan itu ya. Kembali ke akta 2008 itu kan tersebut. dicatatkan di notaris. Nah, itu. Jadi harusnya akta itu kan jadi gini, itu kalau saya tidak salah notarisnya Edi Susanto berubah menjadi Topan Edi Susanto berubah menjadi notaris Topan atau Topan berubah menjadi Edi. Saya lupa itu orang yang sama. Cuman karena suatu hal beliau merubah namanya dari Topan jadi Edi atau Edi jadi Topan, saya juga lupa yang mana yang dulu. Jadi di 2009 itu ketika ada akta pembatalan, dengar-dengar sekarang dari notaris yang bersangkutan, saya bisa melihat dari jawaban di gugatan ya, karena sedang ada gugatan perdata. Itu dia ngomong, oh saya tidak pernah membuat akta itu. Nah di sini kan kita juga bingung dong lah, kok bisa nggak membuat akta itu gimana? Lah kita tidak mengakui pernah membuat akta itu. Tidak mengakui pernah membuat akta itu. Nah sedangkan sekarang dengar-dengar ada laporan lagi Pak di Polda mengenai akta itu. Kalau saya tidak salah, tapi ini saya masih hanya mendengar-dengar dari teman-teman media saja. Laporannya Ya. apa ini? Kalau tidak salah dilaporkan pemalsuan surat akte pembatalan itu. Jadi itu ada babak baru lagi nih. Kalau saya tidak salah ya, sekali lagi saya belum bisa memastikan, kayaknya hanya dengar-dengar dari teman-teman saja. Sahabat Memorandum TV, ini menarik ini. Tadi sudah dicatatkan di notaris, tapi notaris yang bersangkutan tidak mengetahui istilahnya atau tidak mengakui ya. Mengakui. Nah, tetapi ini tadi ada Mas Billy ngomong LP kedua, tetapi itu kita bahas next saja lah. Yang LP pertama kah kita yang kembali tersangka ke sekarang. Nah, tersangka yang sekarang itu. Siap. Seperti apa di LP pertama itu yang dituduhkan jadi begini, ke Bu Nani? Yang dituduhkan di LP pertama tersebut itu pasalnya cukup variatif. Bukan variatif, ada beberapa lah. Beberapa pasal ya. Kalau saya tidak salah itu 263, 266, 372, 374, pencucian uang pasal 3, pasal 4, pasal 5. Ya. Lalu jungto 55 dan 56 KUH pidana. Banyak itu. Cukup banyak. Banyak itu ya. Cuman kalau misalnya kita kaji, sebenarnya intinya ada dua. Pemalsuan surat dan penggelapan.
263 dan 266. 263. Surat kalau 266 kan akta Ya. otentik. Oke. Dan 372 374 penggelapan dalam jabatan, 374 37 nya penggelapan. Sebentar. 263 tadi pemalsuan surat ya. Iya. Apa yang dipalsukan? Kan Nah, dia pemilik begini. yang sah. Yang menarik seperti ini, Mas. Yang ini sekali lagi ya, kami mengetahui ketika kemarin gelar perkara itu kan baru dibuka Oke. strukturnya bagaimana. Kalau saya tidak salah, unsur pemalsuan suratnya itu di tahun 2017. Nah, kita lebih bingung lagi loh, kok bisa 2017? Makanya. Nah, artinya apa ya yang dipalsukan? Katanya ketika pembukaan RUPS 2017 itu mengatakan bahwa saya Nani Wijaya selaku pemegang saham sekian dengan ini membuka rapat, saya Dahlan Iskan selaku pemegang 88 lembar saham dengan ini sepakat bagi dividen tanda tangan. Itu yang dibilang palsu karena bertentangan dengan akta yang kembali lagi yang 2008 tadi. Ujung-ujungnya kembali ke 2008 tadi, Mas. Ya. Ya. Oke. Jawa Pos mendalilkan itu punyanya dia berdasarkan akta pernyataan itu. Sedangkan dari kami, oke, kita ngomong nih misalnya, oh kita palsu, kita bukan haknya, kita menunjukkan dong, Mas. Ya. Loh, kalau kamu berkata palsu terus yang benar gimana? Menurut saya, loh kita benar. Kenapa? Yang pertama, kita punya dari AHU, kan bisa dicek semua tuh di profil perseroan. Semua orang umum bisa membuka. PT Dharma Nyata Press, PRESS. Bayar 50.000 atau 500.000 saya lupa, bisa kebuka dari 91, 98 sampai 2025 sekarang. Siapa memegang sahamnya? 2 aja, Pak. 91 3, 98 sampai sekarang 2, Pak Dahlan dan Bu Nani. Ya. Ada. Setiap RUPS semua yang tanda tangan Bu Nani, Pak Dahlan, Bu Nani, Pak Dahlan. Ya. Bahkan kalau nggak salah di SPT pribadinya pun Bu Nani terserah. 98 punya ini, Bayar pajaknya juga Bu bayar Nani. pajaknya juga. Nah sekarang kok diakui dalam, oke saya punya akta nih sepihak. Nah lebih lucu lagi Mas, kalau misalnya lebih menariknya, akta ini sebenarnya ya, akta ini tuh bertentangan dengan hukum loh. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti mungkin mau lihat ya, pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Penanaman Modal. 33 ayat 1 sama ayat 2. Itu bunyinya segala bentuk penanaman modal di Indonesia berbentuk PT yang menanamkan modalnya di Indonesia dalam bentuknya PT itu dilarang menggunakan saham atas nama orang lain. Misalnya nih, Mas punya saham, pakai nama saya ya, nah itu nggak boleh Mas. Boleh, harus pribadi nama saya ya. Kita ngomong bahasa kerennya ya, nomine, bahasa kerennya. Karena itu dilarang, resikonya besar, bisa sampai TPPU, terorisme dan lain-lain itu dilarang. Jadi makanya itu Undang-Undang Penanaman Modal spesifik melarang itu. Di Undang-Undang PT pun juga melarang itu. Saham tidak boleh atas nama tunjuk, harus atas nama sendiri. Kalau mengacu itu kan sudah jelas ya. Jadi kalau misalnya kita memperdebatkan mengenai akta ini sendiri, sebenarnya itu melanggar hukum. Sebenarnya loh ya. Sama kayak kita ngomong contoh nih. Apa sih kalau misalnya perjanjian atau kita nggak ngomong akta, kita ngomong perjanjian. Kan syaratnya kan kesepakatan dan juga salah satunya ada klausul yang halal. Nah, kalau misalnya kita memperdagangkan misalnya jual beli orang, misalnya TPPO, saya misalnya ternyata Mas tidak mengirimkan orang ke saya gugat di pengadilan. Emang bisa pengadilan memerintahkan Mas harus mengirimkan TKI atau TKW atau nggak mungkin, itu kan dilarang. Sudah dilarang. Gitu. Iya betul. Jadi hal ini sendiri, akta ini sendiri sebenarnya bertentangan dengan dua undang-undang tersebut, penanaman modal dan juga undang-undang PT. Nah, makanya itu kami juga menyayangkan kalau misalnya dasar yang digunakan legal standing-nya untuk melapor itu adalah akta yang cukup bertentangan dengan cukup ya, sangat bertentangan bahkan dengan undang-undang. Nah, makanya kita mempertanyakan. Oke, itu 263-nya. 2017 dia mengaku katanya Pak Dahlan Bu Nani pemegang saham, itu salah. Coba kita lihat semua akta RUPS dari tahun 99. Semuanya bunyinya sama. Apakah salah semua? Ya enggak, wong RUPS-nya di AHU-nya yang begitu yang benar. Justru kalau misalnya yang datang saya Billy Handiwianto, pemilik nyata salah ya. Saya Jawa Pos, justru lebih salah gitu salah loh. Ya. Salah gitu loh. Karena di situ sudah jelas ya. Tercatat secara legal dan hukum di SABH-nya itu Bu Nani Wijaya dan Pak Dahlan Iskan, dan bukti kepemilikan kita cukup banyak untuk mempertentangkan, untuk memperdebatkan itu. Akan tetapi tentunya dari pihak Jawa Pos punya argumentasi sendiri, ya itu hak mereka. Tapi dari kami menyampaikan versi kami seperti ini. Terus masuk ke 372-nya, penggelapan. Apa yang digelapkan? Apa yang digelapkan masalahnya? Ternyata apa itu? Objek yang digelapkan adalah uang dividen 89 miliar itu. Kenapa? Karena di RUPS dibaginya ke Pak Dahlan dan Bu Nani. Harusnya dibagi ke Jawa Pos. Ya tanya lagi dong. Dividen itu dibagi ke pemegang saham. Nah, di sini pemegang saham kan cuma 2 orang. Ada 2 orang. Ya. Masa salah? Kan begitu kan? Masa salah? Ya sudah. Kalau memang dari pihak Jawa Pos punya pendapat lain, ya
kita hormati saja. Tapi dari kami, menurut kami itu tidak salah pembagian itu. Apalagi pasal penggelapan itu bunyinya menggelapkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Pertanyaannya Mas, 89 miliar itu punya siapa? Mosok saya bisa dikatakan, Mas menggelapkan laptop punya siapa? Punyanya Mas sendiri. Lah, Ya, kan ya lucu. itu bukan menggelapkan dong namanya. Lah ini menghabiskan itu. ini barang-barang saya sendiri Barang kok. sendiri, Ya ya. kan saya ini menggelapkan handphone nih. Loh, ini handphone punya saya, Bos. Kok saya bisa dibilang menggelapkan? Kan menurut saya kurang pas. Betul. Nah, seandainya pun masih ada perdebatan mengenai siapa yang berhak, itu biasa diuji di pengadilan, Mas, secara keperdataan. Ya, itu spesifiknya di sengketa kepemilikan lah istilahnya. Ya. Jadi barang ini yang berhak itu siapa sebenarnya? Nah, itulah yang sekarang sedang kita uji di pengadilan perdata. Nah, yang ini sekarang agendanya itu hari ini 9 Juli ini ya. 10 sekarang. 10 Juli ini itu harusnya duplik. Minggu depan sudah masuk ke pembuktian alat bukti surat. Sebentar Mas Billy, ini menarik. Nanti kita lanjutkan setelah ini. Siap. Sahabat Memorandum TV, tadi Mas Billy Handiwianto dari Handiwianto Law Office sudah menjelaskan panjang lebar ya ini terkait siapa sih pemilik sebenarnya PT Dharma Nyata Press. Ternyata Mas Billy tadi sudah menjelaskan semua bahwa pemiliknya adalah pemegang sahamnya ya 2 orang, Bu Nani Wijaya dan Pak Dahlan. Nah ini tentunya setelah disomasi oleh Jawa Pos, tentunya ada langkah-langkah yang akan diambil oleh Mas Billy sebagai kuasa hukum Bu Nani. Seperti apa sekarang dan sampai mana langkah hukumnya? Monggo Mas. Jadi begini Mas, kalau kita ngomong langkah hukum dari Jawa Pos yang konkret itu kan ketika sudah mulai somasi. Betul. Somasi 2024 melaporkan naik penyidikan sampai sekarang akhirnya kita mendengar info ada tahap tersangka. Tapi jujur kita masih menanyakan, bener nggak ya tahap tersangkanya? Karena kita belum dapat surat Pak. Oh, belum dapat surat Belum ini? dapat surat tahap TSK. Jadi yang beredar di Nah justru itu kita kan juga cukup bingung ya, maksudnya dalam arti gini, bener apa enggak sih kalau memang seandainya tersangka pun ya kita pasti akan dapat surat. Betul. Tapi yang kita bingung adalah kok bisa tiba-tiba di koran media online tiba-tiba keluar dulu deh. Terus rame kan. Loh kita justru diinfo, ini rame loh tersangka loh. Masa sih kita juga belum dapat kok gitu. Udah dapat beritahuan. Berita kok ya. Kita konfirmasi dong sama lawyernya Pak Dahlan. Pak Jo, bener tak kayak gini? Loh kita juga belum dapat. Kita tidak tahu ini yang bener yang mana. Jadi ya tentunya ini masih simpang siur. Tapi seandainya bener pun Mas, ya pasti kita harus mendapat pemberitahuan. Oke. Nah, nanti baru dari situ kita melihat apa langkahnya. Tapi kalau menurut saya pribadi, apabila benar ditetapkan tersangka, menurut saya masih sangat prematur. Kenapa? Karena kan yang pertama kita kemarin ketika laporan polisi itu kita ada dumas di Pasidik Mabes Polri. Oke. Itu Februari 2025. Di situ hasil gelarnya adalah pendalaman terhadap Bu Nani, Pak Dahlan dan kawan-kawan, lalu segera memberikan kepastian hukum. Nah, berarti kan kalau kita melihat rekomendasi dari Mabes Polri pusat nih, pendalaman itu kan berarti mutlak sifatnya. Nah, sedangkan pendalaman terhadap Pak Dahlan itu belum selesai di BAP loh. Nah, itu yang pertama. Terus bagaimana bisa memberikan kepastian hukum kalau misalnya Pak Dahlan aja belum selesai di BAP kan gitu. Karena kan Pak Dahlan, mohon maaf, itu saksi kunci sebenarnya. Iya, betul. Lalu yang kedua, kita ada melakukan gugatan perdata mengenai sengketa kepemilikan hak. Ya. Nah, berdasarkan Perma 1 tahun 1956 itu ada yang namanya prejudicial gestil. Oke. Atau bisa dikatakan segala tindakan hukum mengenai contoh nih penggelapan, siapa barang milik sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Nah, milik orang lain ini kita masih perdebatkan. Milik siapa? Kita masih perdebatkan di sini. Yaitu kita gugatan kita spesifik mengenai pengesahan kepemilikan sahamnya Bu Nani di PT Dharma Nyata. Kita menguji formilnya itu benar apa tidak. Kalau memang benar, terus kita divonis bersalah atas penggelapan uang yang kita sendiri kan lucu gitu loh. Lucu. Jadi seharusnya proses pidana ini harusnya ditanggungkan dulu yang benar seperti itu. Makanya apabila benar nanti ada tersangka, menurut saya ini masih sangat prematur. Nah, kalau langkah hukum dari kita sekarang kita lebih menggugat ke perdata, kita fokus ke situ. Sudah sampai mana itu? Sekarang ini sampai hari ini tanggal 10 kita baru menerima duplik jari tergugat. Oke. Nah, harusnya kalau sesuai jadwal Rabu minggu depan itu agenda pembuktian surat dari kita. Itu harusnya kalau sesuai jadwal. Jadi ini masih masuk proses pembuktian, belum final.
Jadi seharusnya tidak boleh terlalu tergesa-gesa. Ya, menurut saya sih itu mengenai langkah hukum yang kita lakukan. Terus karena sekarang beredar rame sudah tersangka dan lain-lain, kita kembali bersurat ke Biro Wasidik Mabes Polri untuk meminta gelar untuk yang kedua kalinya. Agar apa? Agar ada kepastian hukumnya. Ini bener nggak sih tersangka? Yang tersangka 1 atau 2? Nah ini kan menetapkan tersangka nggak main-main ini. Menurut Istilahnya nyawa orang lain ini. Nyawa orang. Mental Bu Nani seperti apa sekarang kalau mendengar dia ditetapkan sebagai tersangka? Bu Nani sendiri pasti kalau kita ngomong Bu Nani usia sudah segitu pasti kaget dong. Iya. Tapi dengan kesimpang siuran informasi yang didapat, akhirnya saya jadi bingung, Mbak. Mohon maaf, jadi bingung. Iya. Jadi yang tersangka saya dan Pak Dahlan, atau Pak Dahlan saja, atau jangan-jangan tidak ada. Nah ini masih menjadi pertanyaan. Jadi kembali lagi kami menghormati sikap dari Polda Jatim yang tentunya langkah hukum kita pasti sangat menghormati langkah hukum dan apapun keputusannya ada lajur-lajur atau koridor-koridor hukum yang sudah selayaknya. Jadi kalau memang ada penetapan tersangka, ada mekanisme hukumnya yang bisa dilakukan. Bukan berarti kita tersangka terus kita protes apa semua, demo tidak ada gunanya. Betul. Semua ada koridor hukumnya. Pembelaannya itu sudah ada. Jadi kita membela dengan aturan yang ada. Jadi kalau memang benar tetap tersangka ya aturannya harus dikirimkan. Ini loh pemberitahuan tersangka, lalu yang kedua ada panggilan saksi pertama. Biasanya seperti itu. Namun sekarang kami sedang berupaya melakukan gelar perkara lagi di Wasidik untuk memberikan kepastian hukum mengenai kasusnya ini bagaimana. Karena tersangka itu nggak main-main banget. Makanya itu ya kan? Iya. Nyawa orang lain itu kadang bisa kalau mungkin mentalnya nggak kuat ya jantungnya bisa kena atau apa. Jadi saksi aja sudah kaget. Kadang bisa kaget. Apalagi ya kan? Benar. apalagi tersangka. Pak Dahlan Iskan kan kondisi umurnya, Bu Nani umurnya kan masalah kesehatan kan ada kan, ya itu yang kita khawatirin. Jadi kepastian hukum ini menurut saya penting sekali. Oke, terakhir mungkin sebagai penutup Mas Billy, harapannya mungkin seperti apa kasus ini? Mungkin ada contoh-contoh case yang lain pernah dialami atau ditangani Mas Billy? Mungkin gini, kalau misalnya contoh case mungkin saya tidak menyampaikan karena kan tentunya setiap orang kadang punya privasi. Saya nggak mau nih masalah saya. Ya. Cuman kalau misalnya pesan Mas, ya dari perspektif. Dari perspektif saya, ini sekali lagi bukan tantangan tapi harapan saya. Kalau memang benar pihak Jawa Pos ini memang punya, ayo tolonglah tunjukkan ke kita, Bill ini loh, ini namaku di sini punyaku. Selesai. Kita punya data-data segini banyaknya, punya ini semua masa diabaikan hanya dengan 1 lembar yang bertentangan dengan hukum. Kalau memang PT Jawa Pos memang berhak secara sah secara hukum, tolong tunjukkan kepada kami dan tunjukkan kepada masyarakat agar bisa memberikan kepastian hukum supaya orang tahu yang mana yang benar. Kalau saya sih seperti itu. Saya harap tentunya proses hukum ini bisa jalan dengan normatif sesuai dengan yuridis yang ada. Itu harapan saya di situ. Oke. Terima kasih Mas Billy sudah mampir di podcast Memorandum TV. Semoga kasus ini cepat selesai dan ada titik terang. Siap. Sahabat Memorandum TV, demikian podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam Memorandum TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.